Yuk belanja di TS Mart. Dengan belanja di TS Mart, Anda turut berpartisipasi dalam dakwah yang diselenggarakan YTS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim a'udzu samii'il alim minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu attaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. وَمَا يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ خَيْرَ الْكَلَامِ كَلَامُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهُدَى هُدَى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan maupun akhwat yang semoga Allah Subhanahu wa taala rahmati kita semua. Pada kajian kita kali ini kita masih akan membahas faidah-faidah yang belum kita tuntaskan dari surah Al-Baqarah ayat 67 hingga 73 atau totalnya ada 7 ayat. Sebelum kita menyempurnakan faidah-faidah tadi, alangkah baiknya kita sedikit mengulang atau membacakan kembali 7 ayat ini berkisah tentang apa atau isinya tentang apa. Kita langsung bacakan terjemahannya saja. Syaitan rajim dan wa qala Musa liqaumih, dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya yaitu Bani Israel, isinya adalah sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk menyembelih seekor sapi betina. Maka Bani Israel, kaumnya Nabi Musa ini berkata, apakah kamu akan menjadikan kami sebagai bahan ejekan? Maksudnya kepada Nabi Musa tadi. Lalu Nabi Musa menjawab, aku berlindung kepada Allah termasuk orang-orang yang safih yang dungu gitu. Karena di sini faidahnya kata Syekh Utsaimin, siapapun yang kemudian mengejek orang lain, maka perbuatan dia itu adalah termasuk perbuatan kedunguan. Ya, menghinakan orang lain adalah perbuatan hina. Dan tidaklah itu didasari kecuali karena kedunguannya. Karena menganggap bahwasanya menghinakan orang lain itu dianggap kemuliaan. Padahal tidak. Ya, hakikatnya itu adalah kehinaan. Dan tidaklah dilakukan kecuali oleh orang-orang yang bodoh gitu ya. Oleh orang-orang yang dungu. Ya, akan nilai kebaikan atau nilai kemuliaan. Maka Bani Israel berkata, ya kalau begitu mintakan kepada Tuhanmu untuk kami gitu. Ini tampaklah ke bentuk istikbar ya, ke bentuk kesombongan mereka, karena termasuk juga bentuk kelancangan mereka. Mereka minta kepada Nabi Musa agar minta kepada Tuhannya Nabi Musa. Padahal mereka ini adalah kaumnya Nabi Musa. Beriman kepada Nabi Musa. Tapi sombongannya lah kemudian menghantarkan mereka untuk tidak mau mengatakan coba minta kepada Allah Tuhan kita. Tidak. Ya. Apa yang mereka mintakan kepada Nabi Musa agar minta kepada Allah, yaitu agar menjelaskan sapi betina itu seperti apa. Ya, agar sapi betina itu seperti apa. Nah, ini kita sudah melihat bahwasanya mereka ini ketika Nabi Musa berkata Allah memerintahkan untuk menyembelih seekor sapi betina, mereka tidak langsung mengerjakan. Ya. Mereka lemparkan pertanyaan untuk menangguhkan pelaksanaan dari perintah Allah Subhanahu wa taala tadi.
Dengan bentuk pertama adalah ya jelaskan seperti apa sapi betina itu. Sifatnya seperti apa. Maka Nabi Musa berkata bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menceritakan sapi betina itu tidak tua dan tidak muda. Pertengahan umurnya kira-kira begitu. Dan Nabi Musa menegaskan kepada mereka, faf'alu ma tu'marun. Kerjakanlah oleh kalian apa yang diperintahkan oleh Allah kepada kalian. Artinya jangan bertanya, Nabi Musa ingin mengatakan bahwa jangan ditunda-tunda lagi begitu. Ini kan bertanya itu berarti menunda gitu. Kenapa enggak langsung dikerjakan? Maka Nabi Musa ingatkan dan menekankan kepada mereka, segeralah lakukan apa yang diperintahkan Allah kepada kalian. Ternyata mereka kembali menelatkan dengan melontarkan pertanyaan yang berikutnya kepada Nabi Musa agar meminta kepada Allah menjelaskan warnanya apa. Tadi kan sudah umurnya, tidak tua dan tidak muda, pertengahan. Yang kedua adalah warnanya. Itu melebar mereka lagi kepada umur udah ke warna gitu kan. Gitu. Maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan warnanya itu apa? Memiliki warnanya itu warnanya kuning tua, jelas kuningnya mengkilat. Faqiun itu sofro kuning, faqi itu artinya kuningnya itu bersih, jelas gitu kuningnya, ya. Dan sifatnya yang lain tasun nazirin, si sapi itu menyenangkan orang yang memandangnya gitu. Ternyata mereka pun tidak langsung mengerjakan ya apa yang dijelaskan pada mereka. Ditunda lagi dengan bertanya, ya bahwasanya sapi yang seperti itu agak samar bagi kami gitu. Padahal akhirnya itu sudah tidak samar lagi. Karena sifatnya sudah jelas dari tadi sapinya betina. Umurnya jelas. Warnanya juga jelas begitu. Tapi mereka masih mengatakan kepada Nabi Musa bahwa masih samar gitu. Nah kemudian dimunculkan yang ketiga bahwa sapi itu dia tidak pernah dipakai untuk menyiram tanaman, membajak sawah, menggeburkan tanah. Tidak. Ini sapi rumahan kalau bahasa kita. Di pertemuan lalu saya menyebutnya ini sapi ningrat begitu. Yang begitu tidak pernah bergaul dengan tempat terbuka, disimpan di tempat yang khusus begitu. La siyatafiyah, dan sapinya itu tidak ada belang sama sekali. Jadi bersih, mulus begitu dan tidak ditemukan di tempat umum begitu. Inilah akibat ketika mereka tidak langsung mengerjakan apa yang diperintahkan, maka akhirnya Allah turunkan sesuatu yang membuat mereka berat. Makanya pada ujung di antara ayat itu wa makadu yaf'alun, ya wa makadu yaf'alun, mereka itu hanya bisa menyembelihnya, hampir saja mereka tidak dapat menyembelihnya. Saking apa? Susahnya mencari sapi dengan spesifikasi kriteria yang tadi gitu. Karena ketika dia didetailkan dia semakin susah dicari. Makanya oleh karena itu para ulama menjelaskan bahwasanya berapa banyak permasalahan agama kita itu memang Allah buatnya global dan itu menjadi kemudahan buat umat. Maka jangan tanya rinciannya. Ketika itu tidak menjadi bagian dari agama. Dan tidak dibutuhkan dalam kita beragama begitu. Lalu kemudian ayat itu di ujungnya adalah diceritakan sebab mengapa sih tiba-tiba kisah ini Bani Israil datang kepada Nabi Musa, ya, diawali dengan Nabi Musa berkata kepada kaumnya, sembelihlah seekor sapi betina. Sebabnya apa sih gitu? Nah itu diceritakan di belakangan. Itu pada ayat, yaitu ketika ya di antara Bani Israil itu ya terjadi ada satu orang di antara mereka yang terbunuh dan mereka itu saling berselisih dan saling tuduh menuduh sampai akhir kepada perseteruan yang sengit sampai terjadi peperangan ya. Dan akhirnya di antara mereka ada mengusulkan, coba kita ajukan permasalahan kepada Nabi Musa. Nah, maka Nabi Musa mendapatkan wahyu agar apa? Agar cari seekor sapi. Nah, nanti ya tadinya mereka berpikir, kok kita minta cari
solusinya, kok malah disuruh cari apa? Cari sapi. Apa hubungannya? Maka Nabi Musa membela. Maksudnya, aku ini bukan orang bodoh gitu loh. Ketika memberikan suruh cari sapi itu ada hubungannya dengan permasalahan kalian. Bukanlah akan dilakukan karena apa? Sembarangan gitu. Ada ilmunya di situ yang Bani Israel tidak mengetahui. Gitu. Maka ketika Nabi Musa sudah menjelaskan rincinya, taulah mereka bahwa Nabi Musa ini gak main-main ini. Betul-betul pengen memberikan mereka apa? Jalan keluar dari permasalahan mereka. Dan betul lah ketika sapi itu udah ketemu dengan kriteria yang tadinya harusnya mudah bagi mereka jadi sulit karena mereka terus bertanya dan bertanya. Akhirnya kriteria itu semakin susah gitu kan. Dan akhirnya ketemu juga walaupun akhirnya hampir mereka tidak bisa melakukannya karena mereka mempersulit diri dengan pertanyaan tadi. Ya, setelah disembelih maka kemudian dipukulkanlah dari bagian anggota sapi tadi kepada orang mati tadi dan kemudian hidup. Lalu kemudian si orang itu menjelaskan kepada yang hadir, kepada yang hadir siapa yang membunuh dirinya. Gitu. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala menghidupkan yang sudah mati dan menampakkan kepada kalian akan tanda-tanda kebesarannya agar kalian la'allakum ta'qilun, agar kalian apa? Bisa mencernanya dengan baik. Ini loh Allah Subhanahu wa taala dengan kekuasaannya. Agar kalian berpikir tentang Allah Subhanahu wa taala dan posisi kalian sebagai makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari 7 ayat tadi kita sempurnakan faedah-faedahnya dan kita sudah sebutkan sebagian pada pertemuan yang lalu. Bahwasanya di sana ada sikap bahwasanya seseorang jika dia tidak menerima petunjuk Allah Subhanahu wa taala dari awal pertama petunjuk itu datang kepada dirinya, maka fa innahu yushiku ayushaddidallahu alaihi, maka dikhawatirkan Allah Subhanahu wa taala akan mempersulit dirinya. Makanya Nabi SAW bersabda tentang agama kita ini, dan disebutkan dalam hadis Bukhari dalam bab ad-dinu yusrun, kata Nabi SAW, inna ad-dina yusrun wala yushadad dina ahadun illa ghalabahu. Sesungguhnya agama ini mudah. Tak ulangi, kata Nabi SAW, sesungguhnya agama ini mudah. Dan tidaklah seseorang itu mempersulit agama ini kecuali dia akan apa? Akan dikuasai. Artinya maksudnya kecuali dia akan mengalami sesuatu yang memberatkan dirinya. Ketika dia memberatkan sesuatu yang sudah mudah, maka itu akan menyulitkan dirinya. Yang tadinya hukum asal agama adalah mudah, tapi kemudian dia persulit, maka itu akhirnya kesulitan itu akan mendominasi dirinya, yang akhirnya dia bisa menjadi apa? Putus asa dalam ibadahnya dan berhenti dari ibadah. Belum lagi dari aspek kesalahan yang lain karena menyalahi petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faedah berikutnya adalah Allah Subhanahu wa taala ingin mengingatkan kepada Bani Israel akan nikmat yang telah Allah limpahkan kepada mereka. Berupa apa? Berupa setiap kali mereka ingin minta penjelasan tentang perkara mereka, maka Allah turunkan penjelasan itu kepada mereka. Maka ini hakikatnya merupakan nikmat yang Allah curahkan kepada mereka, dalam bentuk apa yang sulit bagi mereka Allah datangkan kemudahan. Faedah yang lain dari ayat tadi yaitu ta'khiru dzikri sabab ba'dal qissah wal mubadar bi dzikri an-ni'mati qabla bayani sababiha. Di sini kita lihat di dalam Al-Qur'an beberapa kejadian itu tidak disebutkan dulu sebabnya di awal-awal, tapi dimunculkan sebabnya di belakangnya. Namun di awal-awal disebutkan dulu tentang kisahnya dulu
untuk agar apa? Dijelaskan dulu nikmat-nikmat yang telah Allah curahkan kepada ya pelaku di dalam kisah tersebut. Dan ini adalah Bani Israel pada soal Baqarah yang kita bahas kali ini. Allah sebutkan dulu nikmat-nikmat buat mereka. Ya. Lalu kemudian Allah sebutkan kisah itu sebab kenapa kemudian kisah itu muncul begitu. Atau kenapa kemudian mereka diminta untuk menyembelih, mencari seekor sapi betina dan menyembelihnya gitu. Karena dimunculkan sebabnya bahwa ini untuk menyelesaikan kasus kasus pembunuhan yang terjadi antara mereka. Faedah yang lain bahwasanya ucapan seorang Rasul utusan itu hakikatnya merupakan ucapan dari yang mengutusnya. Ya, seperti misalnya Allah berfirman, tentulah ini diucapkan oleh Nabi Musa kan? Nabi Musa berkata, "Faqulna taribu bi ba'dihha." Kami berkata, pukulkanlah oleh kalian bagian dari sapi tersebut kepada yang mati tadi. Kami berkata, kami di sini siapa? Allah Subhanahu wa taala. Padahal yang mengucapkannya siapa? Nabi Musa alaihissalam. Ini menunjukkan bahwasanya ucapan dari seorang utusan itu mewakili ucapan yang mengutusnya. Ya. Pada perkara yang bisa idza kana bi amrih, jika memang itu perkara yang merupakan perintah, ya. Merupakan perintah. Pada konteks ini adalah konteksnya perintah. Kemudian faedah yang lain bahwasanya bagian dari sapi yang pun dipukulkan, ya, yang dipukulkan kepada orang yang mati tadi, ini tidak dijelaskan bagian yang mananya yang dipukulkan. Tidak dijelaskan apakah dia bagian kepalanya kah, telinganya kah, dadanya kah, tangannya kah, kakinya kah, ekornya kah, tidak. Ya, Allah Subhanahu wa taala ya membiarkannya itu dalam keadaan tidak dibahas. Ya, karena tujuan dari Allah ceritakan ayat ini bukan untuk membahas bagiannya, bukan untuk membahas hal yang seperti itu. Bukan itu esensinya. Bukan itu esensinya. Oleh karena itu, Syekh Utsaimin melanjutkan pada faedah berikutnya. Oleh karenanya, yang bagi li talib ilmi ayya'taniya bi ma'na al-qissah wa ghardiha duna man waqad alaihi. Maka hendaklah seorang talibul ilmi itu dia memberikan perhatian kepada makna yang terkandung dari sebuah kisah dan tujuan kisah itu kisah itu ada. Bukan kemudian menyibukkan dengan mungkin tokoh-tokohnya, barangkali itu tidak terlalu penting untuk dibahas detailnya dan seterusnya. Contohnya tadi detailan dari bagian sapi itu tidak dijelaskan. Karena bukan itu maksud dari kisah ini ingin diceritakan. Nah, oleh karenanya, ya, ini menjadi cara kita beragama. Sehingga ketika kita contoh yang lain, kita dihadapkan pada sebuah hadis Nabi SAW. Misalnya, ya, seseorang itu mendengar hadis Nabi yang berbunyi, Ja'a rajul ilan Nabi SAW. Ada seorang laki-laki datang kepada Nabi SAW. Lalu orang itu bertanya, Ya Rasulullah. Ya, dengan pertanyaan, Ya Rasulullah, demikian. Laki-laki di sini tidak dijelaskan dalam hadis ini. Maka kata Syekh Utsaimin, kita dapati ada sebagian orang mereka memberat-beratkan dirinya untuk bertanya-tanya dan mencari-cari laki-laki ini siapa sih gitu. Jadi kalau bahasa sekarang mah namanya kepo gitunya gitu. Kepo gitu. Padahal tujuan hadis ini dihadirkan bukan untuk apa? Bukan untuk membahas, nggak penting laki-laki ini siapa gitu. Karena memang riwayatnya dibuat memang tidak dijelaskan detailnya. Jadi sesuatu yang tidak didetailkan berarti itu ada maksudnya. Agar apa? Agar kita fokus kepada isi hadisnya, isi ucapan Rasulnya, bukan fokus kepada yang datang siapa gitu. Nah, ini artinya apa? Ya.
dalam agama kita ini juga diajarkan apa? Diajarkan perkara-perkara yang penting. Mana yang substansi, mana yang tidak. Mana yang merupakan esensi, mana yang bukan. Ya. Dan diingatkan, ada sebagian orang yang memang sering kali menjadi sesuatu yang gak penting itu jadi sesuatu yang seolah besar gitu. Seolah besar. Ya. Nah, di dalam agama kita diajarkan bahwa ya jangan masuk pada suatu perkara yang itu memang tidak penting atau tidak dibahas. Jangan dibahas gitu. Jangan diulas. Itu nggak terlalu penting untuk dibahas gitu kan. Seperti itu. Faedah yang lain dari ayat tadi adalah bahwa annal mubahama fi umur mutaddidatin aisaru 'alal mukallaf minal muayyan. Wah, sesungguhnya ya perkara yang ya itu dibiarkan samar, ya dibiarkan samar, itu lebih mudah untuk lebih mudah untuk dilakukan atau dijalankan dibanding kalau dia dirinci. Contohnya tadi kan sapi. Ketika dia dirinci, sapinya umurnya sekian, warnanya sekian, kebiasaannya sekian, maka semakin sulitlah untuk mencari sapi tersebut. Beda kalau misalnya dia tidak dirinci, pokoknya sapi betina, nu mana weh gitu. Oh yang tua boleh, yang muda boleh, warnanya putih, hitam, ada sapi hitam. Iya gitu. Mau sapinya belang, gitu nggak apa-apa, bebas. Yang penting sapi betina. Nah, ketika dibuat kriterianya hanya satu dan tidak dirinci, maka ini akan lebih mudah untuk dikerjakan. Jadi kalau ini sama ya, kalau ketika kita dalam banyak perkara ya, ketika itu sifatnya global, udah aja, mumpung dia ngasih global, orang tuh nanya, kerjakan weh. Nanti kok dia merasa salah, ya kita bisa berkata, kan tadi Bapak bilang cari batu. Nah, ini saya bawa batu segede kepala. Bukan, saya pengen batu kecil. Kan Bapak nggak bilang batu yang kecil, taunya kan batu, jadi saya bawa batu. Kalau saya bawa kayu baru saya salah Pak, kan begitu. Nah, bisa jadi ternyata benar. Wah, kamu mah benar bawa batu Saya mah batu mana weh, yang penting batu. Kalau kamu bawa besi tak baru saya rada ini gitu agak protes. Tapi karena kamu bawanya benar batu, saya nggak bilang rinciannya, benar kamu udah benar gitu. Gitu. Nah, ini penting ya dalam kita. Jadi dalam Al-Quran ini mengajarkan kita cara kita berkomunikasi pula. Dan dalam kita mendudukkan suatu perkara. Sesuatu yang sifatnya umum biarkanlah dalam keumumannya. Justru kok dirinci jangan-jangan jadi susah buat kita, gitu kan? Nah ini hakikatnya merupakan apa? Merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlebih bila itu berkaitan dengan masalah agama, ya gitu. Berikutnya, kisah Nabi Musa bersama Bani Israel di 7 ayat yang kita bahas ini menjelaskan di antara faidahnya, menjelaskan satu di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu apa? Allah jadikan sapi, kemudian bagian sapi itu dipukul kepada orang mati, orang jadi hidup. Padahal apa hubungannya badan si sapi dengan hidupin orang mati? Dan gak ada hubungan. Bisa dibuktikan secara ilmiah, cara medis? Gak bisa. Dan kita sudah pernah bahas di pekan yang lalu, padahal Allah mampu kok. Ketika Bani Israel datang kepada Nabi Musa, kemudian mereka jelaskan masalah mereka, sampai mereka sampai ingin berkelahi satu dengan yang lain hanya karena ingin mencari siapa yang membunuh seseorang di antara mereka tadi. Padahal mudah bagi Allah untuk apa? Mengabarkan kepada Nabi Musa, mewahyukan yang membunuh masih mudah tidak? Mudah. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala zat yang maha berilmu itu menginginkan yang lain. Allah ingin menampakkan tanda kebesarannya. Apa konteksnya? Menghidupkan orang yang mati itu mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah ingin menjelaskan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Karena kalau bicara tentang suatu kasus, dijawab dengan perkataan, kayaknya pembohong pun bisa mengucapkannya gitu. Coba misalnya datang kepada seseorang, ya ini ada yang bunuh, kita nggak tahu nih, datang kepada seorang manusia. Dianggap tokoh masyarakat. Kalau dengan omongan tokoh masyarakat juga, oh sembuhnya si Anu, dia bisa saja berbohong gitu kan. Nggak tampak. Nah, kalau Nabi Musa nggak mungkin berbohong. Bisa saja Nabi Musa mengatakan itu. Tetapi rahasianya bukan di situ kisah ini. Ini ada faedah bahwa Allah ingin menampakkan kekuasaannya di hadapan Bani Israel. Bahwa Allah bisa menghidupkan orang mati. Dan ini pelajaran buat kita. Makanya saya bilang pada hari ini. Ya, orang-orang yang mati di alam kubur sana. Bisa nggak Allah hidupkan sekarang di dunia? Jawabannya bisa. Banyak contoh kok di dunia ini yang orang mati sudah Allah hidupkan. Asli Al-Baqarah berkali-kali kita kisah tentang Bani Israel. Mereka mati disambal petir gitu kan. Dan mereka melihat berjatuh satu-satu temannya. Kemudian Allah hidupkan lagi, mereka lihat lagi hidupnya juga. Nanti kita ketemu lagi kisah tentang bagaimana Nabi Ibrahim. Ketika dia berkata kepada Allah, ya, wa qala Ibrahim Rabbi arini kaifa tuhil mauta, ya Allah. Nabi Ibrahim berkata nih kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat ini Musa. Nabi Ibrahim pernah minta kepada, ya Allah, tunjukkan kepada aku bagaimana engkau menghidupkan orang mati. Maka Allah berkata, afala tu'min? Kamu belum beriman, ya Ibrahim. Padahal Allah tahu imannya Nabi Ibrahim. Apa kata Ibrahim? Bala, walakin lihat ma'inna qalbi. Aku beriman ya Allah, tapi ini untuk menenangkan hatiku. Maka Allah perintahkan apa? Ya, ambil burung. Ya. Fakhud arba'atan minat tair. Ya. Summa ja'al ala kulli jabal minhu juz'a. Ambil burung, 4 ekor burung, kemudian dicak-cak kalau istilah dicak-cak di balang-balang itunya sampai hancur lebur gitu. Kemudian si 4 burung itu, ya itu diaduk. Udah campur, kemudian disimpan di tempat di 4 gunung masing-masing itu. Sekarang kemudian apa? Fadu'hunna ya'tinaka sa'ya. Sekarang setelah itu engkau panggil wahai Ibrahim burung-burung tersebut. Dipanggil burung, kemudian apa? Tiba-tiba burung itu datang dengan apa? Dengan untuk aslinya masing-masing. Itu banyak kisah-kisah. Artinya begini, kalau Allah Subhanahu wa taala ingin menghidupkan yang mati itu tuh gampang. Sekarang itu ada yang mati, Allah hidupkan di dunia itu gampang. Tapi Allah mengatur kita sebagai manusia dengan alam kita. Mulai dari alam ruh, alam rahim, alam dunia, alam kubur. Sampai nanti hari kiamat. Itu dengan apa yang Allah inginkan. Bukan apa yang kita inginkan, yang kita harapkan. Tapi Allah menunjukkan kekuasaannya. Bahwa Allah berkuasa atas segala sesuatu. Termasuk diantaranya adalah apa? Menghidupkan orang mati itu mudah bagi Allah. Di dunia saja sudah ada contohnya. Apalagi kalau meragukan tentang hari kebangkitan. Allah sudah banyak ceritakan. Ya, dalam Al-Quran. Ya kita kayak, tapi sekarang kan gak ada kejadiannya. Ya Allah. Apakah Anda menjamin kalau itu terjadi pada hari Anda pasti beriman dari kafir jadi mukmin? Buktinya di zaman Nabi ada kisah yang terjadi. Enggak juga kok mereka beriman. Mujizat Rasulullah SAW itu besar-besar. Contohnya kita lihat, orang kafir Quraisy pernah minta kepada Rasulullah SAW, coba kalau kamu memang Rasul, ya itu bulan, coba kamu belah. Coba kamu belah. Maka ketika bulan ada, berarti malam hari kan kejadiannya. Maka Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW berdoa kepada Allah, kemudian menunjuk bulan itu. Tiba-tiba bulan itu terbelah. Gitu. Tapi kemudian setelah itu mereka beriman? Tidak. Mereka mengatakan ini betul-betul sihir yang sangat fantastis. Bayangkan. Enggak juga. Jadi kalau sekarang kemudian Allah hidupkan ada orang mati pada hari ini. Mungkin pada kasus-kasus apa mati tuh. Medis tuh. Allah hidupkan gitu misalnya. Apa kamu jadi orang kafir pasti beriman? Belum tentu juga gitu. Karena hidayah milik Allah Subhanahu wa taala. Seberapa hebat pun Allah menampakkan kekuasaannya, tetap hidayah dan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ini jangan, maksudnya gini, itu kan kisah-kisah besar itu untuk zaman Rasul sebelumnya, enggak terjadi zaman kita. Jadi kita sudah beriman. Emang jamin
Kalau ada yang terjadi zaman dulu sekarang dilakukan di zaman sekarang, kamu juga pasti beriman? Nggak ada. Maka kalau berimanlah Anda. Di zaman kapanpun Anda berada, beriman tetaplah beriman. Kalau tapi Anda sudah sesat kafir, ya mau apapun kejadiannya, mau dimanapun keadaannya, kafir tetaplah kafir bila Allah menghendaki kesesatan kepada seseorang. Ya. Faedah berikutnya bahwasanya di antara bentuk nikmat Allah Subhanahu wa taala adalah Allah jadikan sesuatu yang tersamar. Yang kesamaran itu membuat manusia menjadi berselisih dan bahkan bisa mengarah kepada perpecahan di antara mereka, permusuhan di antara mereka, maka itu adalah nikmat yang besar yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Jadi banyak kasus-kasus yang ada misalnya di suatu kaum gitu kan, mereka berselisih menjadi kasus tanah segala macam. Ternyata kasus itu selesai. Jadi mereka akan saling berkelahi sampai pada jumlah yang sangat besar, ternyata selesai clear gitu ketika ada penengah ya, yang itu hakikatnya nikmat dari Allah Subhanahu wa taala ketika Allah selamatkan mereka dari perselisihan, dari perpecahan, dari permusuhan, sehingga mereka hidup dengan hidup yang damai ya, tanpa ada kebencian dan seterusnya. Itu nikmat hakikat sebenarnya dari Allah Subhanahu wa taala ya. Faedah yang berikutnya adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala pasti akan mengungkap kebatilan yang disembunyikan ya oleh seseorang atau oleh suatu kaum. Lalu kemudian Allah tampakkan itu di tengah-tengah manusia. Karena Allah berkata, wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Jadi ketika tadi ada yang terbunuh, yang pembunuhnya kan menyembunyikan tuh, nggak muncul tuh. Maka Allah keluarkan, ya Allah tampakkan siapa yang membunuh tadi, yang kemudian nggak ngaku, dan itu menjadi sebab terjadi perselisihan di antara mereka begitu. Wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Maka Allah akan mengungkap apa yang kalian sembunyikan. Mana yang tidak jauh berbeda, Allah juga sebutkan dalam surah An-Nisa ayat 108 yang dinukil Syekh Utsaimin dalam tafsirnya ini. Allah berfirman, yastakhfuna minan nas wa la yastakhfuna min Allah wa huwa ma'ahum id yubayyituna ma la yarda min al-qawli wa kana bima ya'maluna muhita. Mereka ya menyembunyikan kebatilan itu dari manusia, tapi mereka ya tidak bisa menyembunyikannya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah bersama mereka, melihat mereka ketika mereka menyembunyikan perkara, menyembunyikan ucapan, merahasiakan ucapan ya yang tidak diridhoi. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengetahui ya, apa-apa yang mereka kerjakan. Jadi seringkali manusia itu menyembunyikan sesuatu dari manusia yang lain, tapi dia lupa bahwasanya tidak ada yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir dari faidah dari 7 ayat yang kita bahas pada 2 pertemuan ini, yaitu soal Baqarah ayat 67 hingga 73. Faidah terakhirnya bahwasanya at-tahdhir min ayaktumal insan syai'an la yadahu Allah azza wajal. Berisi peringatan agar manusia itu tidak menyembunyikan sesuatu yang tidak Allah ridhoi. Jangan. Seberapapun hebat dia menyembunyikan perkara tersebut, pada hakikatnya Allah Subhanahu wa taala nanti akan tampakkan itu di hadapan makhluknya. Kecuali mereka yang Allah maafkan. Itu Allah tidak tampakkan itu di dunia, bahkan mungkin di akhirat, dari dosa-dosa mereka. Dan kita bertemu dengan riwayat hadis yang seseorang datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membawa berbagai macam dosa. Allah sembunyikan dosa itu di hadapan makhluk di hari kiamat, dan Allah maafkan. Ya, aku ampuni, kata Allah Subhanahu wa taala, aku mengampuni ya. Aku tutup dosa-dosamu yang telah lalu,
di dunia, aib-aib di depan manusia, dan aku ampuni dosamu pada hari ini. Inilah orang-orang ya yang mendapatkan pemaafan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa nasallallaha minhum. Ya, ayaj'alana minhum, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang al-afu, yang Maha Pemaaf, agar dia memaafkan dosa-dosa kita. Tidak menampakkan dosa-dosa kita di depan manusia, baik hari ini maupun di hari kiamat, dan mengampuni dosa-dosa kita tersebut, ya, serta menerima semua kebaikan-kebaikan kita, dan pada akhirnya kepada Allah dan Allah sajalah kita berharap agar Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari adabnya, ya, baik dunia maupun akhirat, dan memasukkan kita ke dalam tempat yang penuh kenikmatan yang abadi surganya. Amin Allahumma amin. Kita selesailah materi kita. Ya, ada waktu berapa? Kita bisa isi dengan sesi tanya jawab. Maka Kang Cepi. Syukran Ustadz atas penyampaian materi di kajian di pagi hari ini, dan kami mengundang kepada para pendengar dan pemirsa dimanapun antum berada yang menyimak kajian tafsir surat Al-Baqarah di pagi hari ini. Silakan bagi yang akan bertanya kepada Ustadz, silakan bisa bertanya di sesi tanya jawab melalui line telepon di nomor 022-8686-2637. Kami ulangi, silakan antum dapat bertanya langsung kepada Ustadz Abu Umar Indra Hafizahullah Ta'ala di line telepon di nomor 022-8686-2637, atau bisa melalui pesan singkat ke nomor 0811. Kami ulangi, 0811-227-1476 melalui SMS, WhatsApp, dan juga para pendengar atau para pemirsa yang menyimak melalui siaran kami di channel YouTube, Facebook, dan Instagram, silakan bisa bertanya di kolom komentar. Insya Allah kami akan sampaikan kepada Ustadz pertanyaannya. Baik, pertanyaan pertama Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beliau tidak menyebutkan namanya. Ustadz, bagaimana menyikapi atau menasihati teman yang sudah ngaji tapi menunjukkan akhlak buruk di hadapan tetangga yang belum kenal sunnah, sehingga dampaknya teman yang lain yang sudah ngaji di lingkungan itu dicap jelek pula? Silahkan Ustaz. Ya, Masya Allah, barakallahu fiik. Bagaimana cara menasihati ya? Menasihati seseorang ya, menyikapi ya. Bagaimana kita menyikapi teman kita yang berakhlak buruk pada tetangga, lalu kemudian kita juga kebagian ya ketempuhannya gitunya. Jadi akhirnya tetangga itu atau masyarakat menyamaratakan gitu ya, di sakompe daunkeunnya orang tanya seolah sama gitu, padahal bisa jadi ini teh oknum begitu kan. Bagaimana kita menyikapinya? Yang pertama sabar ya, jelas yang pertama sabar, karena dalam dakwah itu ya pasti kita berhadapan dengan tantangan-tantangan ya. Permasalahan ada dalam dakwah. Baik masalah itu muncul dari internal kita, dari teman-teman yang sudah menerima dakwah ya, ataupun juga dari pihak luar ya, dari pihak eksternal. Seperti itu. Yang pertama sabar. Dan yang gak kalah penting adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menolong kita ya, agar dakwah kita itu berjalan dengan baik. Gitu. Ini berkenaan dengan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu berdoa dan bersabar. Yang ketiga adalah bagaimana kita menyikapinya pada dua pihak tadi, baik kepada teman maupun kepada tetangga tadi, yang bisa jadi itu juga tetangga kita. Untuk kepada teman kita ya tentu kita ya nasihati langsung bila kita mampu ya. Karena di kita ini kadang-kadang atau sering ya, itu kalau lihat ada teman kita yang udah ngaji nih melakukan kesalahan, kita lebih suka gibahinya gitu loh, daripada kita nasihatinya. Diomongin dari belakang, si Anu tuh kok dia tuh kan loh keluarganya begitu loh. Kita lebih suka ngomongin daripada kita nanya dia langsung atau kita nasihati langsung. Biasanya kita begitu. Nah itu keburukan kita gitu. Ngajinya nggak salah, ilmu sunnahnya nggak salah. Cuman kesalahan kita adalah kita sering membiasakan
Gibah itu menjadi sebuah budaya gitu. Jadi kalau ada orang yang gak kita sukai, kita lebih suka ngomongin kejelekannya dibanding kita ngasih dia nasihat. Nah itu kebiasaan kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa kita dan memperbaiki kita di masa-masa yang akan datang. Maka yang betul adalah kita nasihati ya. Bila kita mampu, kita secara empat mata gitu kan, kita berikan dia nasihat gitu kan. Dan dalam kondisi ini saran saya jangan lewat WA. Karena pada hari ini seringkali WA itu ketika dalam situasi dalam kita mengurai suatu masalah, lewat WA itu seringkali melahirkan masalah baru gitu. Seringkali begitu. Jadi saran saya ketika ada nasihat, antum jangan lewat WA, termasuk buat status gitu. Buat status sifatnya ini nasihat, tapi antum masuk dalam status walaupun sifatnya umum gitu. Isinya umum, tapi sebenarnya status itu ingin agar saya ingin dia baca gitu. Misalnya kita dalam kasus misalnya dia tuh kok ditagih utang susah gitu. Kita buat status tentang sifat-sifat kedzaliman orang yang gak bayar hutang gitu. Sifatnya umum, nasihatnya umum, tapi sebenarnya ada niat dalam hati kita untuk nembak si anu gitu. Dan si orang itu membaca statusnya merasa itu untuk dia gitu. Apa yang terjadi? Apakah masalah itu menjadi lebih mudah? Akhirnya menjadi lebih susah. Akhirnya muncullah suudzon tadi. Memang sih nasihatnya umum, tapi kerasanya kayak keanalan aja suudzon. Nah, kan akhirnya kita membuka suatu untuk orang bersuudzon kepada kita, terutama pada orang yang terlibat dalam masalah tersebut. Maka hati-hati. Jadi kita ketika memberikan nasihat itu harus bijak gitu. Kalau kita tidak mampu secara langsung, maka tidak langsung pun jangan asal-asalan gitu. Nggak langsung mungkin kita bisa bantu, minta kita perlu fasilitator gitu kan. Coba kalau yang isi WA-nya itu adalah orang pihak yang ketiga, bukan kita, itu biasanya cenderung netral. Kecurigaan, suudzon itu bisa hilang gitu kan. Maka saran saya kalau ingin berikan nasihat, imam nyampaikan secara langsung, cara empat mata, face to face, ya dengan cara yang baik, atau imam kemudian minta pihak yang ketiga yang untuk berikan nasihat. Mungkin apalagi dia bisa adalah seorang ustadz, itu jauh lebih baik. Orang yang dianggap sebagai guru atau orang yang dituakan oleh bersama gitu kan, itu yang pertama ya, itu nasihat saya. Gitu. Kemudian teman kita itu harus sesering mungkin juga kita ajak ngaji bareng gitu kan, untuk terus thalabul ilmi, meningkatkan ilmu tentang bagaimana kita dalam muamalah gitu kan. Mungkin kalau itu tetangga berarti mudah-mudahan dia mendapatkan ilmu rincian tentang bagaimana bermuamalah dengan tetangga gitu kan, seperti itu. Ya, mulai dari apalagi tetangganya muslim kan, itu bisa terapkan 5S gitu ya. Apa 5S teh? Senyum, salam, sapa, senyum, salam, sapa, sopan, santun gitu. Itu kan nyunah banget gitu. Karena Nabi bersabda tentang salam itu kan hakul muslim ala muslim situn. Dalam surat Muslim kan, seorang muslim itu haknya ada 6. Salah satunya apa? Idza laqitahu fasallim alaihi. Jika engkau bertemu dengannya ucapkan salam. Kemudian di antara akhlak mulia kata Syekh Utsaimin adalah talaqatul wajah, yaitu murah senyum. Kalau kita di Sunda itu disebutnya someyah gitu. Someyah gitu. Murah senyum. Ketika ketemu orang ya, bukan sendiri. Murah senyum. Itu. Jadi udah senyum, someyah, salam. Insya Allah itu sudah luar biasa. Ini kadang-kadang kita ini kan ngaji udah lama, wajah tuh semutut gitu. Ketemu dengan sesama ngaji aja udah, aduh namanya senyumnya mahal banget. Tapi kok udah ada butuh senyumnya diobral gitu kan. Kadang-kadang di antara kita itu juga perlu terus memperbaiki diri antara kita gitu kan, seperti itu. Ya. Jadi ditambah ilmunya tentang akhlak bertetangga gitu kan. Misalnya menerapkan 5S tadi gitu kan. 5S sama 3M. Menjaga jarak, pakai masker, sama menjauhi kerumunan gitu kan. Kalau tetangganya ada kerumunan ya jauhi, jaga jarak lah gitu kan. Pakai masker ya kecuali kalau memang nggak dibutuhkan ya, seperti itu. Nah, itu seperti itu. Jadi 3M ya, 5S plus 3M. Itu. Nah, terapkan itu. Insya Allah mudah-mudahan tetangga. Apalagi kalau
Kita bisa memberikan bantuan dari kesulitan yang dia alami. Misalnya kita lihat dia tuh lagi senang bercocok tanam gitu kan. Ternyata kita tahu ilmu tentang tanaman karena kita udah pernah belajar dan kita praktekkan bagus. Ternyata dia ada masalah dengan tanaman, kita datang itu. Bari ngobrol gitu kan. Kemudian kita berikan solusi. Wah itu Masya Allah senang banget tuh tetangga tuh. Ya, seperti itu. Jadi kalau kita tidak bisa memberi, maka jangan menyakiti. Bila tidak bisa memberi, maka jangan mengganggu. Bila tidak bisa membantu, jangan mengganggu. Bila tidak bisa memberi, jangan menyakiti. Nah gitu. Kayaknya bagus ya dikan quote ya. Bila tidak bisa memberi, jangan menyakiti. Bila tidak bisa membantu, jangan mengganggu gitu. Itu. Bagus ya. Masya Allah. Alhamdulillah. Itu barangkali nasihat kita kepada teman kita ya yang barangkali udah ngaji. Lalu bagaimana sikap kita kepada tetangga yang tadi mungkin merasa sakit hati gitu ya dengan perilaku teman kita tadi gitu. Jadi soalnya kita disebutnya apa? Ketempuhan tadi ya. Jadi ada pepatah bahasa Indonesia karena titik senila rusak susu sebelanga begitu ya. Karena nila setitik rusak susu satik. Gitu. Inilah karena nila setitik gitu. Rusak susu sebelanga gitu kan seperti itu. Lalu bagaimana sikap kita? Tadi kan sudah kita sabar. Dan imbangi dakwah tetangga kita tuh dengan yang nyunahnya benar gitu. Tadi dia belum menjalankan 5S, mungkin baru 2S misalnya. Ya. Baru salam, senyumnya enggak gitu misalnya. Salam ada, Assalamualaikum. Tapi enggak senyum gitu kan. Nah kita lengkapkan S yang lain. Salam sambil senyum. Gitu. Sama KS, bukan KS, KH. Kasih hadiah gitu. Gitu. Lengkapkan S yang kurang tadi. Jadi ada perimbangan sehingga nanti ya tetangga kita itu bisa menyimpulkan ini mah bukan pemahaman, bukan sunahnya nu salah. Ini mah jelmana we dah gitu goreng. Nah gitu. Jadi artinya si tetangganya bisa melihat secara umum pemahaman kita itu baik. Cuman ada beberapa orang yang mempraktekannya belum sempurna. Berikan perimbangan. Tapi jangan juga kita mengatakan bahwasanya teman kita itu kita digoreng ke orang gitu. Si itu mabuk memang begitu bu. Ke kita juga begitu. Jangan. Ya itu berarti kita menggibai saudara kita gitu kan. Ya jangan gitu. Kalau kita bangun opini dia untuk kita menyudutkan saudara kita itu jangan. Kita berikan dakwah yang baik segala macam. Kemudian kalau dia menceritakan kenapa ya teman kamu kok beda kayak kamu. Ya antum ya bu namanya antum jawab ya namanya orang gitu kan beda-beda bu gitu kan. Dan ya sebagaimana ibu melihat saya baik. Sebenarnya saya juga banyak kekurangan. Ya semua kita punya kekurangan lah masing-masing bu. Gitu kan. Tapi kan yang penting kita harus terus belajar. Nah gitu. Kita ada kesalahan dari saudara kita juga. Jangan kemudian kita jadikan apa? Kita jadikan dia semacam jadi bahan gibah. Apalagi kita sudutkan, kita rendahkan. Itu juga tidak baik gitu. Ya seperti itu. Kita harus ketika kita berbicara tentang dakwah, tentang akhlak gitu ya, maka semuanya harus kita perbaiki. Semua kita perbaiki, termasuk diri kita sendiri gitu kan, ya kita perbaiki. Dan bermula dari diri kita sendiri ya, terapkan 3M juga gitu ya. Mulailah dari yang kecil dulu, mulailah dari diri kita sendiri, dan mulailah dari sekarang gitu kan gitu. 3M juga gitu. Sekarang lagi musim MM-an sekarang. Gitu. Mungkin demikian ya Allahumma bisawab ya bagi tadi ada yang bertanya tentang akhlak kepada bertetangga dan bagi sikap kita pada teman kita yang barangkali dalam pandangan masyarakat itu kurang bagus ya kita dakwahkanlah, kita berdakwahlah dengan yang baik gitu ya. Mudah-mudahan itu menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala berikan perbaikan buat semua ya. Buat semua tetangga kita baik yang sudah ngaji ataupun yang belum ngaji. Karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban kita adalah mengusahakan gitu kita menjadi lebih baik. Allah alam bisawab ya. Satu lagi kalau ada, kalau enggak ada kita tutup. Satu lagi. Satu lagi enggak?
Baik, syukran Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya, mohon maaf di luar tema, dari tidak menyebutkan namanya juga. Ustadz, saya mengkoordinir pengumpulan sedekah untuk menyiapkan makanan. Tapi bagaimana hukumnya jika makanan tersebut saya beli dari restoran saya sendiri? Jazakallahu khair. Silakan Ustaz. Kalau akadnya jelas terpisah, insya Allah nggak masalah. Jadi bahwa pengumpulan itu adalah jelas, itu satu bagian. Kemudian akad kepada ini juga ada bagian yang lain. Selama akadnya jelas ya, akad jelas bahwa ini hukumnya ngumpulkan, ini hukumnya beli. Jadi dua akad yang terpisah. Dua akad terpisah. Berbeda, ini dikumpulkan kemudian jadi modal gitu kan. Ini dua perkara yang berbeda. Ya seperti itu. Jadi walaupun hasilnya sama, tapi akad itu menentukan status hukum. Menentukan status hukum ya, seperti itu. Ya, Allah a'lam bishawab. Ya. Ini barangkali yang bisa kita kaji pada kesempatan hari ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa selalu melimpahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan menjadikan ilmu yang kita dapatkan bermanfaat buat kita dunia dan akhirat kita. Amin Allahumma amin. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.